katakan Bante penjelmaan dengan cara bagaimanakah Bante penjelmaan itu terjadi? Yang saya hormati pemimpin Puja Bakti Rama Ramani, juga segenap pengurus Wihara Dharma Cakra Bogor. Yang saya hormati pula keluarga dari mendiang Bapak Ihsan Piau, Saudari Linda, Serdi, dan Saudara Piali, yang hari ini melakukan patidana untuk mengenang budi jasa yang telah dilakukan oleh mendiang Bapak Ihsan Piau. Semoga pengharapan-pengharapan luhur dari keluarga dapat tercapai dan beliau pun berbahagia. Dan semoga saya sampaikan juga kepada ibu bapak sekalian lalu sehat, sejahtera, dan berbahagia. Sukihoto Namo Buddhaya. Ibu bapak serta saudara-saudari sedama yang berbahagia, kesempatan baik pada bulan Desember ini cukup banyak ya. Dimulai dari awal bulan Desember, Bante sudah 3 kali bolak-balik kemari ya. Nah, tentu sudah banyak pula yang sudah kita lakukan. Dan pada hari ini pun tanggal 17 Desember 2023, niatan baik muncul dari keluarga mendiang Bapak Ihsan Piau, yaitu Saudari Linda, Saudari Seli, dan Saudara Piali, untuk melakukan patidana. Hal ini ada suatu tindakan yang Bante selalu mengingatkan, kata wedi, tahu budi, dan tahu balas budi ini adalah ciri dari orang yang memiliki nilai kebijaksanaan. Terlepas dari keluarga atau orang tua, pada suatu tempat yang mungkin telah mendatangkan manfaat keberuntungan bagi kita, bila kita melakukan kata wedi pun itu suatu nilai yang sangat besar ya. Seperti yang Bante ketahui, walaupun belum pernah bertatap muka dengan mendiang Bapak Ihsan Piau, tapi beliau memiliki suatu pemikiran yang sangat baik, kata wedi, sebagai orang perantau yang cukup lama merantau meninggalkan pulau, kota dan desanya, serta mungkin sanak famili di sana, tidak menghilangkan suatu pengingatan baik di mana beliau dilahirkan dan besar sebelum menjalani pengembaraan di tempat lain di pulau ini, yang berjuang membina keluarga, berjuang melakukan hal-hal bajik lainnya, sehingga memiliki hal-hal yang memiliki kemampuan. Pengingatan yang lampau itu akan tempat kelahiran ini menjadi suatu sasaran objek beliau untuk melakukan hal-hal bajik, sebagai tadi orang yang memiliki kejaksanaan, memiliki tahu budi dan tahu balas budi, kata wedi. Nah, sehingga beliau kembali dan melihat kemajuan perkembangan daerah yang dahulu beliau terlahir di sana,
ya, yaitu kota Mempawah. Ya, jadi kalau nanti ibu ada waktu, bapak sekalian mau berjalan-jalan ya ke Mempawah, ya silakan. Ya. Nah, ketika berada di tempat itu, ketika melihat suatu tempat yang dimana mungkin juga memberikan suatu pengingatan yang sangat berkesan, sangat baik, yaitu Wihara Tridharma Mempawah, yang dimana ketika beliau datang dalam sangat kondisi yang tidak layak, mengalami kerusakan-kerusakan di beberapa bangunannya, sehingga memunculkan niatan beliau untuk melakukan pemugaran. Nah, hal ini beliau lakukan, ya, sehingga beliau melakukan pemugaran itu dan selesai tahun ini, ya, di tahun yang sama 2023 ini selesai, dan Bante searching dan terpampang ada piagam penghargaan yang cukup besar, apresiasi dari umat-umat Mempawah karena wiharanya sudah bisa baik, layak, dan indah, ya, sehingga mereka pun memberikan apresiasi penghargaan atas jasa kebajikan mengenang mendiang Bapak Hisampyao. Ya. Nah, semoga hal baik ini mendatangkan kekuatan kepada mendiang Bapak Hisampyao untuk melakukan Punarbawa yang mengarah pada alam-alam kehidupan yang jauh lebih tinggi, lebih baik. Ibu bapak sekalian, jadi kehidupan ini adalah suatu rangkaian hidup dari makhluk yang memang terkondisi telah lahir. Tetapi dalam kehidupan ini kecenderungan dari makhluk terobsesi. Ya. Terobsesi itu yaitu ada suatu perasaan yang merasuki pikiran atau ide pemikiran yang merasuki pikiran, sehingga seolah-olah menggoda dan sulit untuk dihilangkan. Nah, itu obsesi. Nah, kadang kita terobsesi, misalnya apa? Terobsesi ingin ke mana objek wisata, sehingga merasuki pikiran demikian kuat yang selalu menggoda, hayu, begitu, ya. Pergi, datang. Nah, dan sukar untuk dihilangkan. Nah, tetapi obsesi ini, ya, bila suatu pengondisiannya tidak berlangsung, tidak terjadi, nah ini yang akan menjadi suatu permasalahan baru. Muncul sedih, kecewa, dan sebagainya. Ya. Nah, kecenderungan makhluk ini ya sering terobsesi oleh fenomena-fenomena, sehingga mewujudkan suatu penjelmaan baik saat ini maupun masa mendatang. Memang sudah sewajarnya, ya, dalam makhluk-makhluk duniawi ini kita memiliki suatu keinginan, kegantungan tanpa setelah terobsesi oleh fenomena-fenomena duniawi, sehingga kadang kita ya mempunyai rasa kegemaran, kesukaan, nafsu indriya, nandira gasahagata. Jadi ingin berupaya untuk mewujudkan keinginan tersebut, ya.
Tapi karena terobsesi, nah cenderungnya kepada keinginan-keinginan yang tidak bajik, tidak bermanfaat. Sehingga keinginan-keinginan yang baik ya kadang menjadi tenggelam. Ya. Nah, Bante ditelepon ya, ada umat, ada di katanya di Malaka, sedang asik makan, terobsesi oleh makannya. Nah saat itu tiba-tiba ada seorang samana, entah apa itu membawa patah atau tidak, nah mencari dharma. Nah umat ini karena terobsesi oleh makanan tidak menghiraukan. Karena ini samana itu pun pergi. Tapi setelah fenomena itu, apa yang muncul dalam pikiran? Apa saya salah ya? Apa saya melakukan kejahatan ya? Ketika ditelepon itu, bagaimana? Apa itu bagaimana? Ya, satu hal yang Bante bilang, mengatakan, kalian tidak berjodoh. Sudah. Karena esensi yang sebaiknya harus dilakukan adalah menghentikan, memadamkan pemikiran-pemikiran yang tidak bajik berkelanjutan. Itu ya. Kalau tidak dihentikan akan berkembang nggak? Berkembang. Oh kalian tidak berjodoh, sudah selesai. Dan waktu harus punya kejelian, ya. Karena kesempatan itu nggak datang 2 kali, ya. Gitu. Tapi harus bijaksana juga. Kesempatan ini mendatangkan manfaat atau tidak. Jadi boleh menimbang nggak? Boleh menimbang. Ya. Tetapi kalau misalnya kuat untuk melakukan hal bajiknya, lakukan segera. Tanpa melakukan penimbangan-penimbangan yang arahnya nanti negatif. Sudah. Gitu. Nah demikian pula hal-hal kita ini berupaya mempunyai kesenangan terhadap apa? Terhadap objek. Arah mana? Kita cenderung untuk menyukai, menggemari objek itu. Bahkan mencari sejauh mana objek itu keberadaannya. Ya kan? Kalau orang makan kan nikmat ya. Yang gak enak singkirin. Nah itu kan satu kegemaran juga ya. Begitu. Ambil yang disukainya. Belum makan itu ya, sayur akasia ya. Nanti ibu-ibu suruh masak. Kayak mentol. Ya. Gitu. Nah, mengarah pada arah mananya objek. Begitu mencari detail, akhirnya apa? Mengarah pada buminya, alam pemikirannya. Bila hal itu tidak terwujud, nah membayangkan hal ini seolah menjadi suatu kenyataan. Ketika dialami saat itu, buminya pun hanya dalam kelarutan terobsesi pada hal tersebut. Nah, sehingga apa? Baik tindakan terobsesi maupun membayangkan itu akhirnya memunculkan pemikiran, saya harus bentuk, saya harus jemakan, harus saya wujudkan. Kalau niatan-niatan baik, bagus. Tapi kalau niatan-niatan yang buruk, kebencian, iri hati, dan sebagainya, nah itu baik. Karena hal itu akan menjadi suatu akibat pekerjaannya, ya penjelmaan itu terjadi.
Jadi penjelmaan itu adalah suatu proses, cara pembuatan penjelmaan, perwujudan, suatu pelaksanaan, pengeterapan. Jadi kita ingin mewujudkan hal itu. Belum saat ini, nanti. Belum bisa juga, nanti lagi. Begitu kan. Contoh yang sederhana, kalau lagi pacaran, itu yang sudah pacaran ya, mewujudkan. Nah, ketika menyatakan falling in love itu, saya suka sama kamu, akan terlahir lagi enggak? Ya? Saya sebel sama kamu. Nah, ya. Kenapa? Dalam pikiran kita terobsesi Allah itu berupaya untuk apa? Ya, mengeterapkannya, membentuk, mengambil suatu bentukan. Yaitu apa bentukannya? Penjelmaan itu lahir kembali. Lahir kembali. Apakah dengan orang yang dibenci, apakah dengan orang yang dicintai? Nah, itulah suatu hal yang tersirat dalam ketika muncul keinginan. Ya. Bawoti bante ucati kicawata muko bante bawo hotiti, dikatakan bante, penjelmaan. Dengan cara bagaimanakah bante penjelmaan itu terjadi? Nah, jadi suatu pengambilan bentukan apa? Bisa bentukan dalam bentuk perbuatan, yaitu yang disebut kamma bahwa, memunculkan niatan ingin melakukan ini itu, melakukan sesuatu hal dengan suatu perbuatan, apakah melalui jasmani, tubuh, ucapan, ataupun pikiran kita. Ya. Dan satu lagi adalah upati bahwa, yaitu kelahiran itu sendiri. Setelah melakukan tindakan, nah, konsekuensi dari sebab ini apa? Memunculkan akibat. Seseorang membuat karma, perbuatan pasti memunculkan akibat. Akibat inilah yang dikatakan sebagai perwujudan pula, yaitu kelahiran kembali. Lahir lagi, terus menerus. Ya. Nah, Sang Tathagata mengatakan, Ananda, jika tidak ada kamma di alam indriawi ini, apakah terlihat kelahiran makhluk itu? Ada nggak? Tidak ada. Ya. Karena tadi ada yang disebut kama bawa dan upati. Kama bawa ini adalah perwujudan kita karena terkonsepsi fenomena melakukan suatu tindakan melalui ucapan, jasmani, pikiran, dan konsekuensinya menimbulkan akibat. Kalau tidak ada kama ini yang muncul di alam indria, apakah terlihat makhluk itu terlahir?
Tidak. Ya. Karena apa? Tidak membuat sebabnya. Ya. Itu. Nah, maksudnya di dalam Anuttara Nikaya 3 Ananda Wagga Patama Bawa Sutta ini yang Bante mengambil petikan tadi di atas ya. Bawo bawoti Bante ucati kicawatan ko Bante bawo hoti ti. Ya. Itu. Nah, dikatakan oleh Sang Tathagata Kamma datu wepakanca ananda kamang na pawisa api nukho kamo kamma bawo panya yetati. Nah, pertanyaannya itu tadi ananda, bila tidak ada kamma yang matang di alam indriya ya, jadi kamma datu ya, kamma datu alam indriya ya, apakah akan ada makhluk yang terlihat kalau tidak ada kamma? Nah, Bukanada mengatakan no hetam Bante, tidak ada Bante, tidak ada Bante ya. Itiko ananda kamang ketang pinyanam bijang tanhas nehu awija niwarananam sadhanam tanha sangyojanam. Datuya hinaya datuya winyanam patitam ewang ayatin punabawa bini bati boditi. Nah, terjemahannya yang bebas ya, izin. Ananda, jika tidak ada kamma yang muncul atau matang di alam indriya, apakah terlihat makhluk itu di alam indriya? Jawabannya tidak Bante. Dengan itulah Ananda, makhluk-makhluk yang tertutupi oleh awija, kebodohan batin, kekeliruan, dan yang dibelenggu oleh kegandrungan, keinginan, yang terobsesi oleh keinginan yang merasuki, maka makhluk itu akan muncul di alam indriya sebagai di alam yang rendah yang diliputi oleh hawa nafsu. Nah, berpegang pada hal inilah, nah, makhluk-makhluk itu akan mengembara ke alam-alam yang mendatang. Jadi selain ketika kita melakukan suatu tindakan karma, ya, walaupun saat itu mengkondisikan akibatnya, rasa senang atau bahagia atau tidak senang, tidak bahagia, perbuatan ini pun tetap memiliki potensi untuk kelahiran kembali. Nah, itu yang disebut janaka kama. Janaka kama. Kama yang mengondisikan untuk berlanjut pada kehidupan berikutnya. Ya. Lahannya apa? Benih kelahiran ini yaitu kama. Kama ketang. Ketang itu area, lahan, daerah. Ibarat kayak kita, ini bidang tanahnya ya, yang menjadi pijakan. Perbuatan-perbuatan
baik atau buruk, inilah yang jadi pijakan. Winyanam bijak, kesadaran itulah benihnya, kesadaran baik atau buruk. Ketika kita terobsesi oleh fenomena atau objek-objek dunia, ya. Dan tanha adalah kelembapannya yang membuat benih ini menjadi tumbuh. Ya. Gandrungan, kasih sayang, kesukaan, inilah yang dikatakan tanha sneho, kelembapan itu. Ya. Contoh nyata yang terlihat bagaimana? Yang sudah punya anak, ibu bapak sekalian, ketika anak itu keluar dari rahim seorang ibu, muncul apa? Untuk orang tuanya senang, anaknya sendiri apa? Timbul nangis kan, kemudian diselimuti karena dingin, jadi hangat. Tenang gak dia? Tenang. Ada kesukaan gak dia? Ada. Setelah berapa lama nangis lagi, kenapa? Lapar. Dikasih susu, minum ASI dari ibunya. Diam lagi gak? Diam. Nah, inilah yang menyebabkan keberlangsungan itu terus tumbuh. Ya. Jadi sebenarnya ketika makhluk itu terlahir, pemikiran yang awal yang muncul pada makhluk itu apa? Adalah keinginan, kegantungan itu sendiri. Itu ingin nyaman, ingin hidup, ingin tumbuh. Akan tanha sneho sebagai kelembapan untuk tumbuhnya makhluk itu di alam tersebut. Apakah di alam hinaya, majimaya, atau panitaya? Apakah di alam kama, bumi, alam diliputi nafsu indrawi? Apakah di alam rupa bumi, di alam bentuk? Apakah di alam arupa bumi, di alam tanpa bentuk? Pasti ada apa? Nah, kama sebagai lahannya, winyana sebagai bijaknya, benihnya, kesadaran sebagai benihnya, ingin lahir, ingin lihat dunia, sadar lihat, oh ada cahaya, oh lihat bunga, nah itu lahir, lihat makanan, oh lahir, begitu, ya. Nah, memiliki tanha kegandrungan sebagai yang membuat subur berkembang. Gitu. Tapi semuanya bersebab dari apa? Awija dan tanha kembali ke kebodohan batin dan keinginan yang terobsesi oleh fenomena yang mencari apa? Mencari kesukaan dan kegemaran di sana sini, ya kan? Mau jalan-jalan kan di Malaka ya, atau di Penang ya, kalau lagi kuliner satu tempat sini, satu tempat, padahal perut udah kenyang ya. Mencari kegemaran sana sini, iya, cobain lagi. Nah, begitu pula overweight, baru aduh itu sih makan banyak, banyak sih. Ya. Nah, ibu bapak sekalian, dalam sutta selanjutnya di dalam
Antaran kaya. 4. Indriya waga. Pikuni suta. Ahara sambuto. Ayam bagini kayu. Tanha sambuto. Ayam bagini kayu. Manna sambuto. Ayam bagini kayu. Metuna sambuto. Ayam bagini kayu. Tubuh ini terbentuk dari makanan. Tubuh ini terbentuk dari keinginan. Tubuh ini terbentuk dari kesombongan. Dan tubuh ini terbentuk dari seks. Hubungan antara pria dan wanita. Kita bisa tumbuh tubuh ini karena makan. Bisa hidup karena apa? Makan untuk hidup untuk ya. Jadi kita bisa tumbuh berkembang dari bayi sampai karena apa? Faktor ya. Makan sedikit tumbuh, makan banyak tumbuh. Demikian pula makanan ini. Kita hanya tidak cukup makan dari sisi makanan fisik, capcay, biyonghai, ya, sayur akasia, ya, ikan goreng, ayam goreng, dan sebagainya. Tapi makanan kita ini ada makanan yang bukan fisik. Ya, kalau yang fisik disebut kabalingka. Kita makan ketika kita kontak, melihat teman kita, melihat bunga, melihat altar, melihat lilin, melihat kipas angin, merasakan ada angin, ya. Nah, saat itu kita sedang menyantap makanan-makanan yang secara batinnya, yang membuat kita hidup. Kalau bunganya bagus, pengen apa? Pengen metik, ya. Pengen metik. Sudah dipetik, Bante izin minta bunganya, ya. Nah, kita tumbuh dengan hal, ya, gitu. Kemudian dengan keinginan kita tumbuh. Aku kapannya aku bisa sekolah? Kapannya aku bisa jadi orang kaya? Nah, itu membuat apa? Tubuh ini menjadi berkembang, tumbuh. Ya. Sombong. Aku juga bisa melakukan itu. Aku bisa pergi ke Kopeng nanti, ya. Gitu. Saat itu apa? Ya, kita berkembang. Nah, perkembangan yang selanjutnya adalah hubungan seks. Ya. Nah, itu kan menciptakan juga, memunculkan tubuh. Ya, itu makhluk baru. Ya. Kalau yang tadi, tubuh kita, ya, dengan makanan, dengan keinginan kita, dengan kesombongan kita, dan juga seks. Nah, ini kalau tidak bisa diarahkan dengan baik akan mendatangkan penderitaan. Ya, silakan ibu bapak-bapak sekalian, ingin kaya boleh nggak Bante? Boleh. Ya, kita melihat orang kaya, aku kapan ya jadi seperti dia? Boleh nggak? Boleh, wajar.
Bahkan biku juga, boleh nggak ya seperti yang mulia Bhante Sariputta? Boleh. Kalau nggak ada hal-hal tersebut, bagaimana bisa kita berkembang? Betul. Makanan kan yang membuat kita berkembang, kan? Keinginan membuat kita berkembang, kan? Ya, ingin kaya kan? Ingin, bilang aja, ingin Bhante, gitu. Nggak usah ragu, ya. Nggak usah ragu. Ya. Ingin jadi politikus nggak? Boleh. Pak Tino mau menjadi menteri? Boleh. Karena bergaulnya dengan Pak Menteri, gitu. Ya, dengan Panglima. Nah, boleh. Silakan. Silakan. Tetapi bagaimana sejauh pencapaian ini dari keinginan-keinginan yang sifatnya kita lihat negatif, mampu nggak untuk membangun pengondisian berikutnya berupa keinginan-keinginan yang sifatnya konstruktif, jangan destruktif. Kalau destruktif, itu berkonsekuensi pada penderita. Kalau kita ingin kaya, terus kita berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengkondisikan kekayaan itu datang dengan baik, bersih, murni, ya wajar, bagus, nggak menyebabkan orang lain menderita, ya kan? Kita boleh ambil untung nggak? Boleh. Untungnya kan ada kesepakatan yang secara dunia, ya kan? Beli barang di suppliernya dengan harga sekian, kita jual, kan kita juga harus menghitung overheadnya, kan, biaya operasinya. Nah, kita mendapatkan keuntungan sebagai apa? Sebagai keringat kita yang sudah kita keluarkan. Ya wajar. Ya wajar. Nah, tetapi bila muncul hal-hal keinginan yang sifatnya destruktif, menghancurkan, yaitu bentuk-bentuk salah satunya kemelekatan. Nah, itu yang akan menimbulkan masalah kita. Kita menjadi apa? Menderita, takut, setelah kaya takut, apa? Nanti maling masuk lewat mana ya? Lewat atas, kasih teralis. Jangan-jangan lewat jendela, kasih teralisnya kurang kuat, digembok kuat, dirantai, kebakaran, nggak bisa keluar. Bingung, kuncinya banyak, ya, belum keluar sudah kena api. Ya, gitu. Nah, oleh sebab itu kita harus melawan dan memutuskan. Walaupun kita tahu dengan 4 hal ini kita bisa tumbuh, ya, menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang bagaimanapun sesuai keinginan kita, kita tetap harus melawan dan memutuskan. Ya. Ahara sambuto, ayam bagini kayo, aharang nisaya, aharo pahatabu. Tubuh jasmani ini tumbuh karena makanan, bergantung pada makanan ditinggalkan. Kita hidup karena makanan, misal makan daging, sayur, protein dan sebagainya, mengasup suplemen dan sebagainya. Tapi bila tidak ada kontrol, akan menimbulkan kesusahan juga, yaitu muncul penyakit. Penyakit ini harus dilawan dan diputuskan rantainya dengan apa? Dengan makanan. Jadi apa? Membuat pola hidup yang kita tahu ketika muncul kontak yang tidak menyenangkan,
niatan yang tidak menyenangkan, yang tidak baik, mendatangkan penderitaan, diputus dengan memunculkan niatan yang baik. Kalau tidak, kita sakit. Karena tubuh jasmani ini kita kadang makan yang fisik maupun makan yang batin. Kalau kita beri asupan pemikiran-pemikiran yang penuh kemarahan, kebencian, kekecewaan, kesedihan dan sebagainya, ya kita sakit. Harus segera apa? Dilawan dan diputuskan dengan makanan itu. Karena kalau sakit fisik, kolesterol, nggak apa, ya kita dengan makanan menjaga. Tapi kalau sakit mental, ya kan? Karena ada pemikiran-pemikiran yang tidak baik, munculkan makanan pemikiran-pemikiran yang baik. Apa? Kanti, kesabaran, cinta kasih, kemurahan hati. Gampang ya? Tapi itu problem kita terus. Kok nggak bisa? Nggak bisa apa nggak mau? Ya, jujur. Ketika jujur aja itu pemikiran. Mau? Nah, kadang kita menjadi korban. Akhirnya tidak bisa tidur. Dan pengalasan-alasan untuk berbagai macam penderitaan. Saat itu kita udah jelas menderita. Kenapa dipertahankan? Terobsesi terus, meracuni pikiran kita terus, sehingga terus menggoda, lawan. Tikam dia begini, tikam dia begitu, supaya dia merasakan sedih yang sama seperti saya. Nah itu ya gitu. Nah kemudian tanha dengan tanha, ya tadi kita boleh nggak melihat orang kaya? Boleh, tapi munculkan keinginan yang konstruktif. Nah kita berjuang, kenapa sih dia bisa kaya? Oh dia bangunnya pagi, oh dia punya perhitungannya cermat, oh dia punya keahlian. Nah kita tumbuh kembangkan hal-hal itu, pengondisiannya, sehingga kekayaan itu pun akan datang dengan sendiri. Orang lain cemburu, biarin. Kalau dia cemburu kan berarti tertantang. Ya coba kamu seperti saya, gitu dong. Kalau cemburu yang benar kan, nah dia harus konstruktif kan. Oh lihat susah ya, makin bagus. Nah, harusnya dia mencari inovatif, kreativitasnya lebih bagus lagi. Mungkin akan mendobrak kesusahan yang dialami. Bukannya, oh jangan-jangan pakai pesugihan. Nah, ya kan? Jangan-jangan minta doanya sama Bante siapa ya? Nah, didatengin Bantenya, Bante minta doa supaya apa? Penglaris. Bantenya aja susah makan. Ya, makanan banyak aja di koping susah makan. Ya. Iya. Apa nyaman? Nggak nyaman. Karena sudah apa? Udah melampaui suatu ekspektasi yang diharapkan. Nah, ya, itu. Kemudian mana dengan mana? Ketika melihat seseorang bisa mencapai sesuatu kesuksesan, nah, kita boleh kan menunjukkan mana? Boleh. Aku juga bisa melakukannya. Itu kan mana? Kalau yang tadi tanah, kapan saya bisa seperti dia? Ya kan? Nah, mana? Nah, lebih tegas lagi. Aku juga bisa melakukannya. Nah, tapi harus kembali lagi membangun sesuatu yang sifatnya konstruktif, yang membangun, yang mengarah pada pencapaian yang mau dicapai itu dengan pengondisian yang kita lakukan. Begitu. Tetapi untuk yang terakhir, metuna
sang buto ayang bakini kayo metune cak setu gato buto bagawata. Jembatan Putum Pramin Insek harus dibongkar bagi orang yang memang betul untuk meninggalkan keduniawian. Kalau keluarga ya silakan, rumah tangga ya silakan. Mau berapa 100 anak ini ya silakan ya. Mau 84.000 seperti Raja Cakrawati ya silakan, asal mampu nggak hidupinnya. Itu konsekuensinya kan itu ya. Rumah tangga ya, punya anak mikir nanti sekolah dia bagaimana ya, mikir anaknya 4 investasi ini harus diarahkan. Mau jajan tahan dulu deh, udahlah yang ini aja, kaki 5 dulu, nanti anak kan mau sekolah gitu ya nanti. Ya. Untuk hal yang ini bagi mereka yang meninggalkan keduniawian, seks itu harus dipatahkan seperti jembatan. Kalau suami istri ini ya memang seperti jembatan. Munculnya makhluk tubuh yaitu karena ada 3 syarat. Ada ayah, ibu, dan ada pati sandi pijat. Ya, pijat. Pinyanang bijang gitu. Ya. Nah, ayah ibu melakukan hubungan kelamin tetapi si ibunya tidak subur dan tidak ada gandaba pati sandinya, muncul makhluk enggak? Tidak. Ayah ibunya melakukan hubungan kelamin, si ibunya subur tetapi tidak ada pati sandi gandaba yang masuk, jadi makhluk enggak? Tidak. Nah, 3 syarat ini harus terpenuhi. Jadi ada hubungan seks ayah ibu, ibunya subur, jangan bapaknya subur ya, ibunya yang subur. Nah, kemudian ada pati sandi yang masuk, sehingga terbentuklah makhluk. Ya, itu. Nah, jadi untuk seks ini harus dipatahkan bagi mereka yang mencari kehidupan meninggalkan keduniawian. Ya. Karena ini kasus ceritanya adalah apa? Ada bikuni jatuh cinta sama biku Ananda. Itu ya. Nah, biku Ananda membabarkan khotbah ini. Jadi sebenarnya ketika kita menunjukkan meredam ego, tapi kadang melekat pada ego itu sendiri. Justru kita apa? Lihat ego itu sebagai sesuatu yang bisa membangun sifat-sifat konstruksi kita, bukan yang destruktif. Saya bisa jadi biku, itu ya pasangannya. Nah, semua dikuatkan. Ayo jadi biku. Nah, gitu. Saya mau mengakhiri derita, jadi biku. Nah, kuatkan. Buat kondisi-kondisinya terus. Dan sampai suatu saat kita bisa menghancurkan makanan dengan makanan, keinginan dengan keinginan, kesombongan dengan kesombongan, bisa mencapai terbebas. Sederhana ya. Kan kalau tidak mau kolesterol dengan apa? Obat. Nah juga, ya. Punya penyakit gula, minumnya obat gula, metformin, makan ini terus, tapi makannya cake, es krim. Tandanya apa? Udah minum obat nanti. Nah, tetap penyakit. Harus dibongkar adalah pola hidupnya, pola makannya. Kalau bergantung pada obat terus, nah akan tetap menghasilkan efek samping juga obat, ya, merusak fungsi ginjal kita dan sebagainya, tanpa kita sadari, karena kita terobsesi oleh apa? Harus makan. Ini yang saya suka. Seperti itu. Ya.
Nah, jadi inilah ya, kita bisa mengalahkan makanan dengan makanan, keinginan dengan keinginan, kesombongan dengan kesombongan. Sedangkan satu hal untuk hubungan kelamin, kalau tidak ingin terlahir lagi, jangan melakukan. Stop, bongkar jembatannya. Ya, kan ibu-ibu sering cerita, Bante nanti saya itu pengen mencapai akhir derita, pengen jadi biku. Ya harus bisa menjaga diri. Bongkar itu. Mampu gak hidup selibat? Ya, kalau belum bisa, ya udah jalankan kehidupan duniawi. Yang pada satu sisi juga mampu untuk mencapai tingkat-tingkat kebijaksanaan yang tinggi. Ya kan? Ada kan rumah tangga yang mencapai tingkat kebijaksanaan tinggi kan? Sotapana, sakadagami, anagami, begitu. Kalau nggak ada anagami udah harus siap-siap. Siap-siap apa? Selibat. Karena nggak mampu untuk berjalan lebih jauh. Ya, begitu. Nah, ibu bapak sekalian, jadi kalau kita ingin mengalami purna bawa yang baik, buatlah lahan kama yang baik-baik. Jangan bikin lahan yang kotor, yang bau, yang hitam, ya, karena akan masuk ke alam-alam penderitaan. Ya, gitu. Kemudian mengembangkan hal-hal kebajikan, ya, mampu untuk mematahkan ya, keinginan-keinginan dengan keinginan yang baik tadi, ya, itu. Nah, demikian ibu bapak sekalian, semoga renungan instruksi dari Sang Tathagata ini mampu untuk kita resapi. Bila memang kita ingin mengalami sesuatu kondisi yang baik, yang bahagia, tidak ada jalan lain. Kita sendiri yang harus berupaya mengkondisikannya. Ya, itu. Ya, semoga hal-hal bajik yang telah dilakukan oleh kita semua, khususnya mendiang Bapak Hisam Piau, semoga sukacita meliputi batin beliau sebagai ahara makanan saat ini yang sudah, dimana ketika seorang atau makhluk itu meninggal pasti akan langsung lahir. Nah, tetapi kelahiran ini semoga tidak terombang-ambing pada sesuatu hal-hal yang tidak menentu. Semoga beliau dengan kebajikan-kebajikan yang dimiliki dan pengondisian-pengondisian oleh sanak keluarga, nah semoga beliau dapat memiliki keteguhan berbijak yang baik, yang dapat mengkondisikan pelatihan-pelatihan yang jauh lebih berkembang dan maju hingga akhirnya mencapai bahwa niroda, yaitu nibbana, lenyapnya penjelmaan, padamnya penjelmaan. Itulah yang disebut bahwa niroda. Ya, mudah-mudahan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
Ewamewa ito dinang pedanang upagapati icitang patitang tumhang kipamewa samijatu sape purentuk sangkapa cantu pannaraso yatha manico tiraso yatha sape tiyo viwajantu sabaro govinda satumma te bhavatwang